Sudah sedari dulu, sepak bola menjadi ruang memperjuangkan ekspresi politik. Dari paling kiri hingga paling kanan. Bahkan tak sedikit klub sepak bola berdiri untuk tujuan politik. Nah, bicara politik kiri, sepak bola tak kering dengan kisahnya. Mulai dari sejarah klub, pelatih, pemain, hingga supporternya. Di sini, kiri berarti keberpihakan pada mereka yang lemah dan tertindas atau kelas pekerja, kelompok minoritas, dan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Kiri juga berarti keberpihakan pada kesetaraan dan solidaritas kemanusiaan. Berikut ini 5 klub sepak bola di atas muka bumi ini yang terpapar ide-ide dan politik kiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Celtic FC, klub sepak bola yang bermarkas di kota Glasgow, Skotlandia, boleh jadi salah satu klub tertua di dunia. Klub ini berdiri 1887 atau sudah berusia 132 tahun. Celtic punya sejarah mulia. Klub ini berawal dari empati. Ya, empati, jadi di tahun 1880-an itu banyak pengungsi Irlandia yang terlunta-lunta di kota Glasgow. Bahkan banyak yang tercekik kelaparan. Terpanggil oleh keadaan itu, klub ini berdiri. Tujuannya untuk menggalang dana agar bisa menolong orang-orang yang terlunta-lunta dan kelaparan. Mulia sekali ya. Sebagai klub yang lahir dari empati, tak salah jika DNA Celtic memang kiri. Mereka menentang imperialisme Inggris. Mereka selalu bersuara untuk bangsa-bangsa tertindas termasuk Palestina. Salah satu kelompok supporter mereka, Brigade Hijau atau Green Brigade, menggambarkan dirinya sebagai front luas bagi semua supporter yang menentang fasisme, rasisme, sektarianisme, dan imperialisme. Marseille, kota terbesar kedua di Prancis dan sekaligus titik temu beragam manusia dan budaya, menjadi rumah bagi salah satu kesebelasan tertua di Prancis, Olympique de Marseille. Berdiri sejak 1899, Olympique de Marseille tak hanya kaya prestasi, tetapi supporternya terkenal sangat anti-fasisme. Ultras Marseille, barisan fanatik supporter Marseille, merupakan musuh bebuyutan supporter fasis dan rasis di Prancis maupun Eropa. Mereka sangat benci hooligan. Seteru utama Marseille adalah Paris Saint-Germain atau PSG. Sementara PSG dianggap mewakili pemodal dan ultra kanan, Marseille mewakili kelas pekerja dan rakyat jelata. Kalau supporter biasanya hanya membangun aliansi antar supporter dari sebuah klub, supporter Marseille punya aliansi segitiga bersama dengan AS Livorno Italia dan AEK Athena Yunani. Besiktas adalah satu dari 3 raksasa sepak bola Turki, Besiktas, Fenerbahce, dan Galatasaray. Sementara Fenerbahce dan Galatasaray mewakili kanan, maka Besiktas mewakili kiri. Besiktas sering disebut Halk Takım yang berarti tim rakyat sudah berdiri sejak 1903. Di website resminya, Besiktas menjelaskan manifestornya sebagai tim rakyat. Kami selalu berpegang pada kesopanan, kami tidak akan melakukan diskriminasi ras, bahasa, agama, warna kulit, status maupun gender. Kami bergaul dengan semua orang dengan toleransi. Kami tahu betapa bernilainya kerja keras dan kelas pekerja. Kami peka terhadap isu sosial, kami berdiri menentang ketidakadilan. Besiktas punya barisan supporter yang disebut Karsi. Mereka sebagian besar berasal dari latar belakang kelas pekerja dan mahasiswa radikal. Tak hanya hadir di tribun, mereka juga kerap terlibat aksi demonstrasi termasuk peringatan Hari Buruh Sedunia. AEK Athena berdiri tahun 1924 dari tangan para pengungsi. Dalam perkembangannya, klub ini semakin dekat dengan kelas pekerja. AEK Athena punya asosiasi supporter bernama Original 21, slogan mereka Folk Modern Football. Kelompok ini terjalin dalam front dengan supporter dari klub Eropa lainnya yang berhaluan kiri, seperti AS Livorno, Olympique de Marseille, dan FC St. Pauli. Karena itu, selain terlibat menyikapi isu-isu sosial di Yunani, kelompok supporter ini juga kerap terlibat dalam aksi-aksi anti-globalisasi di Eropa. Mereka juga kerap bersimpati pada bangsa-bangsa dunia ketiga yang sedang berjuang seperti Palestina. Pernah ketika berhadapan dengan klub dari Israel, AEK Athena menolak mengibarkan bendera Israel.
Di tribun penonton, supporter AEK Athena justru mengibarkan bendera Palestina dan milisi Hezbollah. Ini juga yang terjadi ketika AEK Athena meladeni Ajax Amsterdam. Tahun 2013, seorang pemain muda yang sedang naik daun di AEK Athena, Georgios Katidis, bikin gempar. Dia memberi salam hormat ala Nazi usai mencetak gol ke gawang Veria. Aksi Katidis bukan hanya membuat Federasi Sepak Bola Yunani marah besar, tetapi juga supporter AEK Athena. Meski dibela oleh sang pelatih Ewald Linen yang bilang aksi Katidis tak lebih aksi anak kemarin sore yang tidak mengerti politik, tetapi kemarahan supporter AEK Athena tak terbendung. Melihat Liga Utama Inggris dengan segala gemerlapnya, yang terbayang adalah kapitalisme sepak bola. Namun siapa sangka politik kiri maupun kanan juga berusaha berebut pengaruh dalam klub-klub elit Inggris. Dan bicara politik kiri, lihatlah Liverpool. Sebuah riset yang menganalisa peta suara elektoral dari 1983 hingga 2015 menyimpulkan 80% pemilih di kota ini selalu memberikan suara untuk partai buruh dan 20% untuk konservatif atau Tory. Ini diakui oleh CEO Liverpool FC, Peter Murray. Liverpool adalah kota sosialis dengan tradisi kelas pekerjanya yang terkait dengan pelabuhan, kata dia. Jadi jangan heran selalu ada koneksi antara kehidupan politik warga Liverpool dan klub sepak bola kebanggaannya. Tahun 1997 ketika buruh-buruh pelabuhan Liverpool melakukan mogok, Robbie Fowler mengenakan kaos bertuliskan dukungan untuk pemogokan buruh. Dalam sebuah wawancara dengan koran Spanyol El País tanggal 9 Oktober lalu, Peter Murray terang-terangan bilang bahwa kunci keberhasilan Liverpool adalah jiwa sosialistik. Meskipun di wawancara itu Peter Murray buru-buru mengklarifikasi bahwa sosialisme yang dimaksud bukan dalam arti politik, melainkan jiwanya, rasa solidaritas, kerjasama, dan lain-lain. Tetapi kedikdayaan Liverpool memang tak lepas dari bawah tangan orang-orang sosialis. Mari kita kenal jasa Bing Shankly, seorang sosialis dari Skotlandia yang menjadi manajer Liverpool selama 15 tahun, dari tahun 1959 hingga 1974. Shankly menanamkan nilai-nilai sosialisme seperti kesetaraan, persaudaraan, kerjasama, solidaritas, persatuan, dan lain sebagainya ke dalam jiwa klub yang berdiri sejak 1892 ini. Persatuan adalah kekuatan. Kata yang kerap muncul dalam baliho supporter Liverpool adalah kata-kata Shankly. Dia percaya kolektivisme, ini terpenting sosialisme adalah kunci keberhasilan, termasuk juga diterapkan di sepak bola. Dan itu diterjemahkan Shankly dalam prinsip oper dan bergerak, jangan menguasai bola seorang diri. Sosialisme yang saya percayai adalah setiap orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama, dan setiap orang saling berbagi apa yang didapatkannya. Itulah bagaimana saya melihat sepak bola, serta bagaimana saya melihat hidup, begitu ucapan Bill Shankly yang terkenal. Dan sekarang Liverpool di tangan seorang sosialis Jerman, Jurgen Klopp. Dia menjadi pelanjut teknik dan ide sosialisme yang diwariskan oleh Bill Shankly. Dalam buku Raphael Honigstein, Klopp, Bring the Noise, Klopp dengan tegas mengakui dirinya kiri. Dia bilang begini, "Saya adalah kiri tentu saja, lebih ke kiri ketimbang tengah. Saya percaya pada negara kesejahteraan, welfare state. Saya tidak punya asuransi swasta. Saya tidak akan pernah memilih partai yang berjanji akan menurunkan tarif pajak tertinggi. Pemahaman politik saya adalah jika saya melakukannya dengan baik, maka saya juga ingin orang lain melakukannya dengan baik. Jika ada sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dalam hidupku, itu adalah memilih partai kanan." Jadi Liverpool mungkin tak sosialis murni, tak sesuai standar sosialis ala kaum kiri mentok. Apalagi kepemilikan Liverpool tak bercorak sosialis. Liverpool dimiliki perusahaan kapitalis Fenway Sport Group atau FSG, namun seperti ditegaskan Peter Murray, bos FSG tak mengambil keuntungan apapun dari Liverpool, layaknya bos-bos pemilik klub yang lain. Pemilik kami tidak mengambil sepeser pun, mereka tak pernah mengambil dividen dan tak pernah mengumpulkan keuntungan, semuanya diinvestasikan ke klub, kata Murray. Mungkin Murray naif, tapi ada fakta yang terbantahkan, tangan-tangan sosialis, termasuk warga Liverpool yang menjadi supporternya, berpengaruh besar terhadap klub raksasa Inggris ini. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.